horor kereta hantu Manggarai. Kisah misteri kereta hantu Manggarai telah lama menjadi legenda yang beredar di kalangan masyarakat. Kisah ini berpusat pada gerbong kereta Manggarai dan pengalaman seorang penjaga perlintasan KRL Bukit Duri yang bernama Sutrisno. Sutrisno, seorang penjaga perlintasan kereta api yang berdedikasi, memiliki rutinitas yang cukup sederhana. Setiap hari, dia berdiri di pos penjaganya, memantau lalu lintas kereta api dan memastikan keamanan para pengendara yang melintas. Sutrisno, seorang penjaga pintu perlintasan kereta api di Bukit Duri, Jakarta Selatan, telah lama akrab dengan ritme kehidupan malam hari yang sunyi. Setiap malam, dia berjaga di pos kecilnya, matanya terpaku pada rel kereta yang membentang di kejauhan. Suara deru kereta api yang melintas adalah musik latar yang sudah biasa baginya. Pada suatu pagi di bulan Desember 2003, tepatnya pukul 4 pagi, dinginnya embun pagi belum sempat menyentuh kulit Sutrisno ketika suara melengking memecah keheningan dini hari. Jam di dinding menunjuk pukul 4 pagi. Matanya terbelalak, telinga menangkap suara sirine kereta yang begitu jelas, namun tak seperti biasanya. Sutrisno segera beranjak dari tempat tidurnya, langkah kakinya tergesa menuju jendela. Dari balik kaca buram, bayangan kereta api melintas samar-samar. Namun, ada yang janggal. Kereta itu bergerak dengan kecepatan sedang, lampu-lampunya redup, dan yang paling membuatnya merinding adalah ketidakhadiran sosok masinis di ruang kemudi. 4 gerbong kosong meluncur di atas rel, sunyi senyap seolah menjadi pertanda akan sebuah misteri yang kelam. Yang saya ingat kereta itu menarik 4 gerbong dengan kondisi nggak ada penumpang dan nggak ada masinis serta dalam keadaan gelap, ucap Sutrisno, suaranya bergetar seakan masih terngiang-ngiang kejadian mencekam itu. Meski merasa takut, Sutrisno tidak pernah berhenti menjalankan tugasnya sebagai penjaga perlintasan kereta api. Dia terus berdiri tegap di perlintasan kereta, memastikan keamanan para pengendara, meski kereta hantu mungkin melintas kapan saja. Beberapa waktu sebelumnya, kejadian serupa juga menimpa Slamet, seorang penjaga perlintasan kereta api yang berdedikasi di Jalan Arif Rahman Hakim, Depok. Sebelum Sutrisno, Slamet adalah orang pertama yang mengaku melihat kereta hantu melintas. Waktu itu, Slamet terlelap dalam tidurnya di pos penjagaan. Namun, tidurnya terganggu oleh suara sirine kereta yang tiba-tiba berbunyi. Dia terbangun dengan kaget, hatinya berdebar-debar. Bel di dalam pos penjagaan berbunyi keras, memecah kesunyian malam. Slamet langsung kucek-kucek mata, mencoba untuk melepaskan rasa kantuknya. Dia melihat jam dinding, jarum pendek menunjuk angka 3 dan jarum panjang hampir menunjuk angka 6. Pukul 3:30 pagi. Waktu di mana kereta seharusnya tidak beroperasi. Dengan mata yang masih setengah terpejam, Slamet berjalan keluar dari pos penjaganya. Dia berdiri di tepi rel kereta api, matanya mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Kemudian, dia melihatnya. Sebuah kereta yang melaju dengan cepat, tanpa awak dan penumpang. Kereta tersebut menarik 4 gerbong dalam keadaan gelap. Slamet merasa ngeri, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Dia berdiri di tepi rel, menonton kereta hantu tersebut melintas dengan cepat. Dia merasa bulu kuduknya merinding, tetapi dia tetap berdiri tegap, memastikan bahwa tidak ada pengendara yang melintas saat kereta hantu tersebut melintas. Ketika berita tentang kereta hantu Manggarai mulai beredar di kalangan masyarakat, Kepala Humas PT KA Daop Jabotabek, Zainal Abidin mengambil langkah cepat untuk meredakan kepanikan. Dia mengadakan konferensi pers dan meyakinkan masyarakat bahwa kereta yang melaju tersebut memang kereta hantu. Secara teknis, jadwal operasional kereta Jabotabek itu sekitar pukul 5 WIB, ungkapnya,
mencoba menjelaskan bahwa kereta tersebut melintas di luar jadwal operasional normal. Dia juga menambahkan, yang bikin saya tambah heran, kereta tersebut meluncur tanpa ada pasokan aliran listrik. Pernyataan ini menambahkan lapisan misteri baru pada kisah kereta hantu Manggarai. Bagaimana mungkin kereta bisa meluncur tanpa pasokan aliran listrik? Ini adalah pertanyaan yang menggantung di udara, membuat masyarakat semakin penasaran. Dia juga menegaskan bahwa tidak mungkin ada orang yang sengaja menjalankan kereta tersebut. Sebab, rangkaian kereta yang sudah masuk kandang itu pasti dikunci dan gak mungkin ada orang yang bisa menjalankan, ungkapnya. Pernyataan Zainal Abidin ini menambahkan lapisan misteri pada kisah ini. Kereta hantu Manggarai memiliki ciri-ciri yang cukup unik dan berbeda dari kereta biasa. Menurut kisah yang beredar, suara sirine kereta hantu Manggarai tampak aneh bagi mereka yang mendengarnya. Sirine tersebut berbunyi pada waktu-waktu yang tidak biasa, seperti pada pukul 4 pagi, saat kereta seharusnya tidak beroperasi. Hal ini berbeda dengan kereta biasa yang memiliki jadwal operasional dan suara sirine yang dapat dikenali dengan mudah oleh masyarakat. Kereta ini melaju tanpa awak dan penumpang. Menurut Sutrisno, kereta tersebut menarik 4 gerbong dalam keadaan gelap. Ini adalah hal yang sangat tidak biasa, karena kereta biasanya beroperasi dengan pencahayaan yang cukup dan selalu ada masinis yang mengendalikan kereta. Kereta tersebut melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga Sutrisno hanya sempat melihatnya dalam waktu yang singkat. Namun, pengalaman tersebut cukup untuk membuatnya merasa ngeri dan bingung. Yang paling membedakan kereta hantu Manggarai dengan kereta lainnya adalah fakta bahwa kereta tersebut meluncur tanpa ada pasokan aliran listrik. Hal ini sangat tidak mungkin terjadi pada kereta biasa, karena kereta membutuhkan aliran listrik untuk dapat beroperasi. Setelah melintas, kereta tersebut menghilang begitu saja, seolah-olah dia tidak pernah ada. Ini adalah hal yang paling misterius dari kisah ini, dan menjadi salah satu alasan mengapa kisah kereta hantu Manggarai menjadi legenda yang terkenal di kalangan masyarakat. Kisah misteri kereta hantu Manggarai telah menjadi legenda yang melekat dalam benak masyarakat. Kisah ini begitu menarik dan misterius sehingga pernah diangkat menjadi film horor, menambah nuansa baru pada legenda ini dan memperluas penyebarannya ke khalayak yang lebih luas. Sebagian masyarakat percaya bahwa kejadian tersebut adalah bentuk dari dunia lain yang mencoba berkomunikasi dengan dunia nyata. Namun, bagi yang skeptis, kisah mistis kereta hantu Manggarai hanya merupakan cerita menyeramkan yang terus bergaung. Kisah ini semakin menarik dan memicu perbincangan di kalangan masyarakat. Kisah misteri kereta hantu Manggarai, dengan semua lapisan misterinya, menjadi cerita yang tidak pernah usang, selalu menarik untuk diceritakan dan didiskusikan, baik oleh mereka yang percaya maupun yang skeptis. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.